Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada hari ini kita akan bersama-sama beribadah dalam kebaktian Minggu. Pada hari ini, Minggu 14 Juni 2020, pelayan firman akan dilayani oleh Ibu Pendeta Leli Prida Sundoro, STH MPD. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Bapak Ibu diundang untuk berdiri. Bersama-sama kita menaikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 7, bait pertama dan yang kedua. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Nats membimbing yang membimbing dan mengarahkan ibadah kita pada pagi hari ini diambil dari Roma 12 ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Bapak Ibu persilakan duduk. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan untuk mengaku segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita akan mengaku dosa di hadapan Tuhan dengan diawali saat teduh. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa, Engkau yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Yesus Kristus Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya, mengganti segala domba, kami berseru dan memohon demi namanya.
Ampunilah segala dosa kami dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Kembali kita menaikkan pujian bagi kemuliaan Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 40 bait pertama dan yang kedua. Bagi kita semua yang telah datang dengan sungguh-sungguh menyatakan penyesalan dan pengakuan dosa kepada Tuhan, maka kini dengarlah berita anugerah pengampunan yang disampaikan kepada kita, seperti yang ada tertulis di dalam Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan mengatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosa kita. Amin. Saudara-saudaraku yang Tuhan Allah kasihi, sebagai umat yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah, maka sekarang dengarlah petunjuk hidup baru, seperti yang ada tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-18. Begini yang dikatakannya. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang Tuhan Allah kasihi, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, seperti yang ada tertulis di dalam Injil Matius pasal 9. Mari terlebih dahulu kita persiapkan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dari Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayat 8. Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan ayat pasal 10 ayat 8. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Sehingga pada saat ini dengan hati yang gembira kami boleh memuliakan nama Tuhan bersama dengan seisi rumah kami, bersama dengan saudara-saudara dan sahabat-sahabat kami. Kami boleh datang dalam persekutuan untuk bersama menerima sapaan firman Tuhan. Berkati supaya kami sungguh-sungguh membuka hati kami untuk menyambut sabda Tuhan. Dan beri kekuatan bagi kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda Tuhan, kiranya apa yang disampaikannya tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi boleh membangkitkan semangat kami untuk terus menyatakan kasih Tuhan kepada sesama. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang kami yakini sebagai firman yang hidup. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang Tuhan Allah kasihi, Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayat yang ke-8, saya akan bacakan untuk kita semua. Dengan judul perikop belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara firman Tuhan yang berkenan menyapa kita dalam kebaktian pagi ini. Yang berbahagia adalah kita semua yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita setiap hari. Haleluya. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Allah kasihi, baik yang saat ini mungkin sedang ada di rumah, mungkin juga yang sedang menyimak ketika di rumah sakit, atau dimanapun Bapak, Ibu, saudara-saudara berada. Kiranya sapaan firman Tuhan hari ini membuat kita tetap semangat untuk terus menjalani hari-hari kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau saat ini kita ditanya, bagaimana perasaan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara selama harus di rumah saja sampai pada saat ini? Mungkin ada yang mengatakan bahwa sekarang ini sudah bosan. Sekarang ini sudah rasanya tidak tahan lagi untuk lebih lama di rumah. Mau keluar bertemu dengan sanak saudara,
mau keluar mengalami perjumpaan dengan teman-teman, apakah itu teman bisnis, teman bekerja, teman sepersekutuan, teman sekolah minggu, teman belajar, atau kita semuanya sudah rindu untuk bertemu dengan saudara dan sahabat-sahabat kita. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, itu sangat benar karena sebenarnya kita ini adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup dengan diri kita sendiri, mengurung diri, kita tetap membutuhkan orang lain. Kita tetap ingin mengalami perjumpaan dengan orang lain. Dan di dalam perjumpaan itu Bapak Ibu dan saudara-saudara bisa muncul dua hal. Mungkin kita akan mempunyai sikap simpati dan mungkin juga kita akan mempunyai sikap empati ketika kita melihat saudara kita, sahabat atau sesama kita dalam kondisi yang mungkin kurang beruntung sehingga ada perasaan simpati atau empati. Simpati, Bapak Ibu dan saudaraku yang Tuhan Allah kasihi, simpati berhenti pada ikut merasakan. Tetapi kalau empati, Bapak Ibu dan saudara-saudara, bukan hanya merasakan, tetapi ia hadir di situ dan bersama dengan orang yang sedang mengalami entah itu kesulitan atau entah keprihatinan. Dan orang yang empati itu dia bukan hanya merasakan tetapi juga melakukan tindakan, melakukan sesuatu untuk menyatakan kasih kepada orang yang ia jumpai. Nah, di dalam bacaan kita pagi ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, diceritakan atau dikisahkan bahwa Yesus sedang menunjukkan sikap empati kepada orang-orang yang sakit dan orang-orang yang lemah. Dan Yesus merasa murid-muridnya harus ikut terlibat. Yesus merasa penting bahwa murid-murid Tuhan Yesus harus terlibat supaya ia belajar dan mengasah kepekaannya bagaimana mereka harus hadir untuk orang lain atau untuk sesamanya. Saudaraku yang Tuhan Allah kasihi, murid-murid dipanggil dan diutus untuk menyatakan belas kasihan Tuhan, untuk menyatakan empatinya kepada mereka yang membutuhkan kehadiran dan pertolongan dari murid-murid itu. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang Tuhan Allah kasihi, di dalam Injil Matius mencatat dua hal yang menarik untuk kita simak, khususnya dalam Injil Matius 9 dan Injil Matius pasal 10 ini. Yang pertama Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika Yesus berkeliling ke kota dan desa, Yesus menyatakan kasih dengan memberikan kesembuhan atau menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dan juga mendampingi mereka yang membutuhkan pertolongan. Bukan mendampingi secara fisik Bapak Ibu dan saudara-saudara. Bukan hanya itu. Tetapi mendampingi bagaimana supaya mereka yang berada di dalam penderitaan atau kesulitan itu merasakan kedamaian, ketenangan, merasakan bahwa ia tidak sendiri. Tapi ada yang peduli kepadanya. Dan Yesus, saudara-saudara, ketika berkeliling di kota maupun desa, ia menyembuhkan orang buta, ia menyembuhkan orang tuli, menyembuhkan orang yang lumpuh, dan dia juga menyembuhkan orang yang kerasukan. Bahkan pemungut cukai juga didampingi. Orang yang anak kepala rumah ibadat, perempuan yang mengalami pendarahan begitu lama, orang-orang yang sakit secara batin maupun secara fisik. Ketika mengalami perjumpaan dengan Yesus, mereka mengalami ada sesuatu yang baru. Karena empati Yesus itu membuat mereka boleh bangkit dari segala kelesuan dan kelemahan. Yesus menunjukkan empatinya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dengan hadir dekat di tengah-tengah mereka. Hati Yesus semakin tergerak oleh belas kasihan. Ia ingin sekali murid-muridnya terlibat di dalam pelayanan itu. Saudaraku yang Tuhan Allah kasih, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya,
Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Kalimat Yesus ini saudara-saudara mau menunjukkan bahwa ada kondisi yang sulit, tetapi tidak banyak orang yang berempati. Ada ladang pelayanan yang begitu membutuhkan kehadirannya. Ada orang-orang yang sangat membutuhkan pelayanan dari murid-murid Yesus. Tetapi mereka tidak menemukannya pada saat itu. Karena itu Yesus mengatakan, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Tuaian yang dimaksud Bapak Ibu dan Saudara-saudara adalah orang-orang yang membutuhkan pertolongan dan perhatian, sekaligus pelayanan. Dan pekerja adalah orang-orang yang siap melayani dengan tulus. Orang-orang yang siap untuk menjadi penolong. Karena misi Yesus di dalam pelayanannya adalah menyelamatkan manusia. Dan murid-murid Yesus dipanggil juga untuk melaksanakan misi Yesus. Menjadi penolong yang terbelenggu dan menyelamatkan banyak orang. Karena itu Bapak Ibu dan Saudaraku yang Tuhan Allah kasihi. Sekali lagi Yesus mengatakan, karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Kalimat ini sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara mau menandaskan, mau menyatakan bahwa ada krisis empati di tengah-tengah masyarakat. Yesus memanggil ke-12 muridnya untuk dididik, untuk diajar, supaya mereka mengasah kepekaan mereka untuk berempati kepada orang-orang yang sedang susah ataupun kepada orang-orang yang sedang sakit. Sakit jiwanya dan sakit fisiknya. Yesus bukan hanya mengutus, Yesus bukan hanya memberikan perintah supaya mereka pergi melakukan pelayanan. Tetapi Yesus juga memperlengkapi mereka. Ketika mereka diutus untuk pergi, mengusir roh-roh jahat, dan melenyapkan segala penyakit, serta segala kelemahan, Yesus memperlengkapi murid-muridnya dengan kuasa. Dan kuasa itu adalah kuasa yang sama yang dimiliki oleh Yesus. Betapa baiknya Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ia adalah guru yang sangat bijaksana. Saudaraku yang Tuhan Allah kasihi, murid-murid diperlengkapi dan diberi kuasa untuk melakukan apa yang menjadi misi Yesus. Kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara, juga anak-anak yang Tuhan Allah kasihi. Kita semua juga adalah murid-murid yang dikasihi Tuhan. Kita juga adalah orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk melakukan sebuah pelayanan atau melakukan tindakan empati kepada orang-orang yang membutuhkan kehadiran kita. Yesus sangat baik. Ia memperlengkapi kita dengan berbagai karunia. Ia memberikan kesempatan, memberikan peluang. Ia memberikan pengutusan itu dan memberikan kuasa agar apa yang menjadi misi keselamatan Allah itu bisa dinyatakan melalui tindakan empati kita. Kalau pakai bahasa Yesus di dalam nas ini, berbelas kasihan. Saudara-saudara, seperti juga tadi dalam petunjuk hidup baru, marilah kita mengasihi bukan hanya dengan perkataan dan dengan lidah, tetapi kita mengasihi dengan tindakan. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Nats pembimbing tadi juga menekankan kepada kita, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Empati kita harus dinyatakan, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, karena Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan berbagai karunia dan juga diberikan kuasa. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ada orang-orang yang sakit, ada orang-orang yang lemah, ada orang-orang yang sedang bergumul, ada orang-orang yang begitu menderita dalam kehidupannya. Mereka membutuhkan kita. Mereka semua merindukan kehadiran kita.
mereka semua menanti-nantikan tindakan-tindakan empati kita. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu dan saudara-saudara? Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini saudaraku, ada banyak orang yang harus diselamatkan. Anak-anak sekolah harus diselamatkan dari putus sekolah. Kondisi mereka yang makin terpuruk harus diselamatkan Bapak Ibu dan saudara-saudara dari rasa putus asa. Indonesia juga harus diselamatkan dari penyebaran pandemi COVID-19 yang tadinya sudah mulai kurvanya menurun. Saat ini ketika akan diberlakukan new normal, maka ada banyak di wilayah-wilayah yang pandeminya semakin hari semakin luas. Dan ini pasti membuat banyak orang menjadi semakin pesimis. Indonesia perlu diselamatkan dari pandemi COVID-19 atau penyebaran COVID-19, yaitu dengan setiap warga negara Indonesia, pribadi lepas pribadi sadar bahwa kita semua harus disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan. Ini yang harus kita lakukan dengan ketaatan. Saudaraku yang Tuhan Allah kasihi, ada banyak juga mereka yang perlu dicari. Mereka yang sebenarnya rindu untuk kembali ke persekutuan, tetapi mereka tidak tahu jalan pulang. Bagaimana caranya untuk kembali ke tengah persekutuan? Mereka harus dicari. Dan ini adalah pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam ayatnya yang ke-6 dalam pasal 10. Pergilah kepada domba-domba yang hilang. Mereka harus dicari dan ditemukan. Mereka sebenarnya rindu untuk berada di tengah-tengah persekutuan kita. Mereka tidak boleh dibiarkan. Mereka haus akan firman Tuhan. Mereka haus akan kehangatan persekutuan bersama dengan kita. Karena itu mereka bukan hanya disapa, tapi mereka perlu diraih kembali agar mereka boleh merasakan kehangatan persekutuan dengan Tuhan. Semua orang yang sesat imannya, semua orang yang telah salah jalan, kepada mereka Bapak Ibu dan saudara-saudara harus diberitakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Karena itu mereka harus bertobat. Dan kita semua harus bertobat. Kita kembali ke jalan Tuhan. Dan supaya kita semua bersama dengan mereka, kita boleh mengucap kabar baik. Kabar baik tentang kerajaan Allah. Dan biarlah kita semua menerima dan mempertahankan keselamatan yang dari Tuhan. Kita sadar Bapak Ibu dan saudara-saudara bahwa itu tidak mudah. Tapi bukan berarti tidak bisa, karena Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kita. Maka dengan penuh keberanian dan dengan ketulusan, kita akan lakukan itu. Pertanyaannya Bapak Ibu dan saudara-saudara, apakah kita setia untuk mengiring Tuhan terus? Dan apakah kita mau berkomitmen untuk mengikuti teladan Yesus, menjadi berkat, menyatakan kasih Tuhan, menyatakan empati kita kepada semua orang yang membutuhkan kehadiran kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Mari kita nyatakan empati kita kepada semua orang yang dalam kesusahan. Dan mari kita bersandar hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberikan kekuatan untuk setiap tugas yang dipercayakan kepada kita. Tuhan memberkati dan Tuhan akan menolong kita. Mari kita lanjutkan pelayanan kita dan terus berupaya menjadi berkat dengan menyatakan dan memberlakukan kasih Tuhan kepada sesama. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang Tuhan Allah kasihi, kita sejenak mengambil saat.
Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengikrarkan pengakuan iman percaya kita. Diundang berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan kepercayaan kita bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat, dan biarlah masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Pada kesempatan minggu pagi hari ini, kembali kita diberikan kesempatan untuk mengungkapkan rasa syukur kita melalui persembahan. Namun sebelum kita membawa persembahan kita ke hadapan Tuhan, marilah kita dengarkan firman Tuhan yang mengantar kita, yang diambil dari Mazmur 30 ayatnya yang kelima, yang berbunyi demikian. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sambil kita menghantar persembahan kita ke depan, kita diiringi oleh pelengkap Kidung Jemaat nomor 147 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan Allah kasih, kita akan menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Sekaligus kita akan menyampaikan doa syafaat. Mari berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, dan Allah yang kami yakini sebagai sumber berkat di dalam kehidupan kami. Kami datang padamu mengucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Memberikan rasa syukur kami kepada Tuhan melalui persembahan yang kami himpun. Ya Tuhan, inilah yang dapat kami berikan untuk menyatakan kasih dan syukur kami kepada Tuhan, supaya apa yang kami lakukan melalui persembahan ini, kami boleh terus memperluas pelayanan kami.
Tuhan kiranya memberkati setiap kami yang sudah memberikan dengan tulus. Kami serahkan persembahan kami ini kepadamu, tidak seberapa yang dapat kami berikan dan tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan kepada kami. Tetapi kami memberi dengan hati, kami memberikan seluruh hidup kami untuk dipakai oleh Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan dengan persembahan kami. Ya Allah kami yang di sorga, kiranya persembahan kami dan seluruh hidup kami boleh terus menyatakan kasih Tuhan di dalam kehidupan dan pelayanan kami. Bapa kami yang di sorga, pada kesempatan pagi ini, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan kehadiran kami. Baik mereka yang ada di panti asuhan, mereka yang ada di panti jompo, mereka yang ada di lapas, dimanapun mereka. Mungkin juga mereka yang saat ini sungguh-sungguh terlupakan oleh banyak orang. Kami mohon ya Tuhan, biarlah melalui kehadiran kami dan melalui pelayanan kami, mereka boleh menemukan kasih Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan dan Tuhan memberikan penghiburan serta semangat yang selalu baru bagi mereka. Sehingga jauh dari rasa putus asa oleh karena kondisi mereka yang sulit. Kami percayakan mereka semua di dalam penyertaan Tuhan dan berkati supaya kehadiran kami boleh menjadi berkat bagi mereka semua. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit, biarlah jamahan tangan Tuhan yang penuh kuasa memberikan pemulihan, memberikan kesembuhan, dan juga kekuatan yang senantiasa baru. Tuhan memberkati selama masa pengobatan, selama masa perawatan. Tuhan terus memberikan pengharapan yang baru bagi mereka semua. Dan biarlah setiap orang yang melakukan pelayanan, baik tim medis yang ada di rumah sakit maupun sanak saudara dan keluarga, boleh membuat mereka menjadi cepat pulih. Terima kasih untuk belas kasihan Tuhan yang Tuhan nyatakan melalui orang-orang yang memberikan pelayanan dan orang-orang yang tetap mengasihi. Kepadamu ya Tuhan kami mohon. Kami serahkan juga orang tua kami yang sudah lanjut usia. Mereka yang masih harus lebih lama di rumah saja. Tuhan kiranya Engkau memberkati dengan kesehatan yang prima bagi mereka. Berkati supaya di usia lanjut mereka tetap bersukacita di dalam Tuhan. Dan mereka tetap dapat melakukan apa yang mampu mereka lakukan untuk menyatakan kasih dan kepedulian bagi sesama. Paling tidak doa-doa yang mereka sampaikan boleh ditampung oleh Tuhan. Dan keberadaan mereka walaupun lemah secara fisik, namun iman mereka semakin kuat sehingga mereka boleh menjadi teladan iman bagi generasi muda. Kami percayakan orang tua kami yang sudah lanjut usia di dalam penyertaan Tuhan dan mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan pelayanan secara khusus. Kiranya keluarga, sanak saudara boleh memberikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik bagi setiap orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan Yesus Gembala kami yang baik untuk menghadapi new normal ya Bapa. Berkati supaya setiap pribadi dari warga negara Indonesia sungguh-sungguh mau menerapkan disiplin untuk melakukan protokol kesehatan. Supaya mereka sungguh-sungguh peduli dengan keselamatan diri sendiri, keselamatan orang lain, keselamatan keluarga. Tuhan kiranya menolong agar setiap orang boleh sungguh-sungguh menghargai apa yang sudah menjadi ketentuan untuk kebaikan bersama. Kami serahkan juga ya Tuhan untuk anak-anak kami yang disable. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati mereka supaya mereka tetap mendapatkan perhatian yang prioritas. Anak-anak kami boleh menemukan cinta kasih Tuhan walaupun dalam ketidaksempurnaan kehadiran mereka, tapi mereka adalah orang-orang yang Tuhan hadirkan di tengah kehidupan kami. Karena itu baik kami sebagai gereja, sebagai keluarga maupun sebagai pribadi, kami tetap menaruh belas kasihan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kami serahkan juga keluarga Ibu Miti yang baru saja ditinggalkan oleh suami tercinta. Ibu Miti dan keluarga yang telah ditinggalkan oleh Bapak Justinus Menggading beberapa saat yang lalu. Dan juga Pendeta Krishna
yang juga baru saja ditinggalkan oleh istri tercinta. Ya Tuhan, biarlah keluarga besar mereka, keluarga besar Yusinus Manggading, keluarga besar Ibu Miti, keluarga besar Pendeta Krisna Ludia, kiranya mereka semua diberikan kekuatan dan penghiburan yang sejati dari Tuhan. Tuhan menguatkan dan Tuhan memampukan mereka untuk tidak larut dalam duka cita, tetapi mereka boleh bangkit kembali dan melihat bahwa Tuhan sangat berbelas kasih kepada mereka. Kasih Tuhan yang sempurna akan memampukan mereka untuk melanjutkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Kami serahkan saudara-saudara kami yang sedang dalam duka cita, kiranya mereka tidak larut dalam duka cita, tapi mereka boleh bangkit kembali melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bersama-sama dengan kami, menyatakan belas kasihan, menyatakan empati kepada sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan juga para pimpinan bangsa kami, supaya mereka yang sungguh-sungguh berjuang untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini diberikan kesehatan yang prima. Bahkan juga para medis dan tenaga kesehatan semuanya dilindungi oleh Tuhan untuk tetap sehat dan tetap semangat untuk melakukan pelayanan sesuai dengan tugas yang Tuhan percayakan bagi mereka. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, pergumulan kami masing-masing ke dalam kasih Tuhan. Dan anak-anak yang sudah lulus, sudah naik kelas, kami bersyukur ya Tuhan. Dan mereka akan bersiap lagi untuk memasuki sekolah yang baru. Kiranya Tuhan memberkati supaya mereka tetap semangat di situasi pandemi COVID-19, tetap semangat di dalam belajar. Dan masa depan mereka kami serahkan kepadamu. Kiranya kami semua sebagai orang tua tetap sabar mendampingi anak-anak dalam belajar. Dan mereka pun sejak kanak-kanak, mereka boleh belajar untuk berempati kepada teman-temannya dan kepada orang lain. Inilah kerinduan kami ya Bapa, dan biarlah semua pengharapan kami ini ditampung oleh Tuhan, doa-doa kami ditampung oleh Tuhan. Kami percaya Engkau tidak mengembalikan semuanya dengan hampa, tapi Tuhan akan menolong kami untuk tetap setia. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan bersama-sama kami ingin berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudaraku yang Tuhan Allah kasih, saya mengundang kita semua untuk berdiri. Kita akan menutup kebaktian kita dengan bersama-sama kita puji nama Tuhan dari nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 182. Kita nyanyikan bait yang pertama dan kedua. Dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka, ku utus kau mengabdi bagiku. Ku utus kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat terkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Ku utus kau berkorban bagiku, karena Bapa mengutusku, ku utus kau. Bapak dan saudara-saudara yang Tuhan Allah kasih, pergilah dengan damai dan sejahtera, arahkanlah hidupmu senantiasa kepada Tuhan, dan marilah kita terus-menerus menyatakan empati kita kepada sesama kita. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara
hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan mengambil saat berdoa. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kami majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita sekalian. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan.